Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada sore hari ini, Masya Allah, kita berjumpa kembali, masih dalam keadaan sehat, dan bahkan saat ini kita sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganjaran pahala yang besar terhadap ibadah yang sudah kita lakukan. Amin. Yang kedua, salawat dan salam semoga selalu terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarga, para sahabat, dan para pengikutnya sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kemarin kita sudah membahas tentang surat Al-A'la dari ayat 1 sampai ayat 5 ya. Yang mana dalam terakhir kita membahas yaitu faja'alahu gusa'an ahwa. Allah mampu menjadikan rumputan yang hijau, yang segar, ya, dan dijadikan dia kering serta kehitam-hitaman. Yang awalnya hijau, dia menjadi hitam. Yang awalnya segar, dia menjadi layu. Ya, yang awalnya dia kuat menjadi lemah. Ya. Maka itulah sesungguhnya kehidupan sebagai seorang makhluk, terutama kita sebagai seorang manusia. Ya. Mungkin kita di masa dewasa kita adalah termasuk orang yang kuat. Di masa remaja terutama, setelah remaja kira-kira umur 20 tahunan, ya, itu kita memiliki kekuatan yang sangat luar biasa, fitnya luar biasa. Ya, namun ingatlah, artinya semakin usia ini berkurang, artinya semakin menjadi tua, maka kita akan semakin menjadi orang yang lemah. Min ba'di quwwatin ya, setelah kuat dijadikan lemah kembali. Jamaah rahimakumullah, ya. Sehingga kemudian ayat ini dilanjutkan kembali, yaitu dengan sanuqri'uka fala tansa. Kami akan membacakan kepadamu, ya, wahai Muhammad, fala tansa, membacakan Al-Quran sehingga engkau tidaklah lupa. Ya. Lupa di sini artinya fala tansa. Di sini ada yang para ulama menafsirkan yang pertama, yaitu engkau tidak akan lupa, nisyan, an-nisyan, yaitu nasiya yansa, yang bermakna lupa. Ya, kenapa? Melihat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwasanya ketika Jibril alaihi salam menyampaikan wahyu, menurunkan Al-Quran, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru artinya ingin cepat-cepat menghafal apa yang telah diturunkan oleh Jibril. Ya, ingin cepat-cepat nih, Jibril sudah menurunkan ayat, pokoknya harus cepat menghafal. Ya. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya bahasanya menegur kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengatakan la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Janganlah engkau menggerakkan bibirmu, ya, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Untuk apa? Tergesa-gesa, terburu-buru ingin menghafalkannya. Ya. Sehingga Allah Ta'ala mengatakan apa? Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya kami yang akan, artinya mengumpulkannya, ya, mengumpulkan, memasukkannya di dalam dadamu, kemudian apa? Wa qur'ana, dan akan dibaca.
Maka jamaah rahimakumullah, sehingga betul-betul di sini Allah Subhanahu wa taala lah yang membacakan, artinya melalui Jibril nanti dibacakan kepada Nabi. Nabi tidak, artinya tidak diperkenankan untuk tergesa-gesa, terburu-buru. Ya, karena memang al-isti'jalu minasyaiton. Yang namanya terburu-buru atau tergesa-gesa itu adalah dari syaitan. Sedangkan itmi'nan, lawannya adalah itmi'nan, tenang. Ya, maka terburu-buru itu dilarang. Makanya Nabi ingin cepat menghafal. Ya. Ini adalah sebuah pelajaran juga bagi bagi kita. Ya, karena apa? Biasanya sesuatu yang cepat masuk, maka dia akan cepat keluar. Ya. Inginnya instan, ya sudah bersiap untuk begitu juga Al-Quran. Ya, Al-Quran butuh proses yang sangat-sangat panjang. Maka jamaah rahimakumullah, jadi penafsiran pertama di sini dikatakan bahwasanya kami akan membacakanmu Al-Quran dan engkau tidak akan pernah lupa. Artinya tidak akan lupa. Dalam penafsiran yang lain dikatakan engkau tidak akan meninggalkannya. Tansa di sana artinya meninggalkan. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan diturunkan Al-Quran dan beliau akan selalu mengamalkannya, tidak akan pernah meninggalkannya. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya tentang akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khuluquhu Al-Quran. Ya, jadi Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha menyampaikan bahwasanya akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran. Apa yang dalam Al-Quran itu yang diamalkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ayat ini artinya penafsiran seperti ini tidaklah penafsiran yang kontradiksi. Di sini adalah penafsiran yang saling menguatkan. Yang intinya Allah akan membacakan kepada Muhammad Al-Quran dan Muhammad tidak mungkin, artinya tidak lupa dan tidak akan meninggalkannya. Kemudian Allah lanjutkan illa masya Allah, kecuali masya Allah, apa yang memang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak Nabi dibuat lupa. Namun banyak ahli tafsir mengatakan bahwasanya ya di sini menunjukkan bahwasannya ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu artinya kan karena yang disampaikan adalah Al-Quran, sedangkan Al-Quran itu sudah sempurna. Artinya Nabi tidak pernah lupa. Kalau dalam kondisi yang lain iya, ya dalam kondisi sholat Nabi pernah lupa dalam sholat, lupa rokaat yang seharusnya 4 dikerjakan cuma 2 rokaat. Ini hal yang sudah biasa. Imam kalau salah dalam sholat itu hal yang biasa. Justru yang tidak pernah salah itu sangat luar biasa. Ya, kajamaah rahimakumullah. Ya, ini menunjukkan bahwasanya fala tansa. Kalau dalam keadaan seperti artinya dalam sholat dan sebagainya wajar. Ya, tapi dalam berkenaan dengan wahyu ini Al-Quran, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sifatnya adalah harus menyampaikan tabligh. Ya, maka yang disampaikan itu sudah sempurna. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui yang jahar. Apa namanya jahar itu? Keras, artinya nampak. Wa ma yakhfa, dan apa yang disembunyikan. Sehingga banyak artinya yang mempertanyakan ayat ini. Kenapa disebutkan kedua-duanya? Allah artinya menyampaikan, mengetahui yang tampak dan yang tersembunyi. Padahal kalau seandainya Allah menyampaikan yang tersembunyi saja, tersembunyi aja terlihat oleh Allah, apalagi yang tampak, yang terlihat.
Ulama tafsir mengatakan di sini disebutkan kedua-duanya, artinya apa? Disinilah Allah Subhanahu wa taala mampu, betul-betul Allah di sini menguatkan Allah mampu melihat, artinya antara sembunyi dengan nampak, antara sembunyi dengan tidak terlihat itu sama bagi Allah. Ya. Sebagaimana firman-Nya, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Apakah kalian mensirkan, artinya menyembunyikan perkataan kalian, wa asirru qaulakum aw ijharu bih. Apakah kalian menjaharkannya? Innahu alimun bidzatis sudur. Allah mengetahui apa yang ada di dalam hati. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya orang beriman itu betul-betul harus berhati-hati. Ya, betul-betul harus memperhatikan amalan perbuatannya, ya, yang terlihat, dan juga harus betul memperhatikan apa yang diucapkannya. Dan Allah memperhatikan apa yang ada di dalam hatinya. Ya, kenapa yang ada di dalam hatinya di sini? Ingat, orang yang ada dalam hatinya, maka sifat-sifat penyakit hati berusaha harus ditinggalkan. Baik itu hasad, iri, dengki, riya, dan sebagainya. Di sini penyakit sombong, ini hati semua. Ingat, Allah Maha mengetahui. Ya, yang di dalam saja Allah tahu, apalagi yang ditampakkan. Ya, meskipun kadang ada orang yang menampakkan sesuatu yang berbeda dengan apa yang di dalam hatinya. Allah tahu yang ada di dalam hati. Ada orang yang lisannya muslim tapi hatinya kafir, yang disifati dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sifat munafik. Allah tahu. Ya, innahu ya'lamul jahra ma yakhfa. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang tampak terlihat dan apa yang disembunyikan. Ya. Semacam kita puasa saat ini, tidak ada yang tahu. Bahkan ketika kita berwudu, berbarengan kita wudu, ya, berdampingan kita berwudu dengan orang lain, tidak ada yang tahu kalau kita seandainya memasukkan air ke dalam mulut ditelan. Sama sekali tidak ada yang tahu, kecuali siapa? Allah dan Dia saja. Ya. Ini kalau kita dengan manusia oke, tapi dengan Allah tidak bisa. Maka puasa itu beda. Ya, tidak perlu kalau mau minum itu jauh. Ya, sembunyi. Kan ada yang di video sembunyi mau minum. Tidak perlu jauh-jauh sebenarnya. Ya sudah, di sini aja minum, selesai sudah. Ya. Bahkan ketika dalam mobil minum saja, tidak ada yang tahu. Tidak perlu mencari tempat yang sepi, ya sudah. Karena tidak ada yang tahu. Masuk kamar mandi aja tidak ada yang tahu sudah ngapain kita dalam. Ini jamaah rahimakumullah. Sehingga puasa itu berbeda pahalanya. Wa ana ajzi bihi. Akulah yang akan memberikan pahalanya. Kenapa? Karena kualitas puasa seseorang itu berbeda-beda. Kemudian jamaah rahimakumullah, wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan berikan kemudahan bagi engkau untuk apa? Yaitu menuju jalan kemudahan. Sudah mudah diberikan jalan kemudahan. Inilah sebagaimana kalau kita lihat kaidah-kaidah dalam fikih dikatakan ketika dimunculkan dua permasalahan pasti yang akan diambil adalah yang lebih mudah. Nggak usah hajum-hajuman, nggak usah sok-sokan nyari yang lebih sulit. Kalau ada dua pilihan, yang mudah dengan yang sulit, ambil yang mudah. Kalau ada dua pilihan antara mudah dengan yang lebih mudah, ambil yang lebih mudah.
Ini jemaah rahimakumullah. Wa nuyassiruka lil yusra. Kami akan berikan kemudahan bagimu untuk melaksanakan kebajikan. Ternyata dalam Islam ini semuanya adalah kemudahan. Tidak ada kesulitan dalam agama Islam ini. Ibadah kita, orang yang tidak bisa sholat berdiri, duduk. Tidak bisa duduk, berbaring. Tidak bisa berbaring dalam hati. Kalau sudah mati semuanya disolati. Subhanallah. Ini ibadahnya sangat mudah. Begitu juga tidak bisa mandi junub, diganti dengan tayamum. Selesai. Ya. Berbeda dengan agama-agama yang lain. Agama yang lain subhanallah beratnya luar biasa. Ya, dipersulitnya luar biasa. Ya. Ketika melakukan ibadah dan sebagainya perlu uang, perlu biaya dan sebagainya. Kalau mau taubat perlu uang. Ya. Nanti tokoh agamanya yang nanti akan mengampuni dosanya ngasih aja uang. Ya. Bahkan dalam agama Yahudi, ya, kalau zaman dulu kita perhatikan orang yang bertaubat harus membunuh dirinya sendiri. Faqtulu anfusakum. Ini di zamannya Nabi Musa alaihissalam. Orang yang bertaubat saat itu dia harus bunuh diri. Itu bukti dia adalah orang yang bertaubat. Kita dalam Islam masya Allah diberikan kemudahan oleh Allah. Tidak bisa ini lakukan ini, tidak bisa ini lakukan ini, B, C sampai pilihannya banyak. Nah, ini jemaah rahimakumullah. Fadzakir in nafa'ati dzikra. Maka ingatlah, berikanlah peringatan, karena peringatan itu sangatlah bermanfaat. Ya, karena peringatan itu bermanfaat. Kalau kita lihat kontekstual ayat ini, kontekstual, ya, berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat. Sehingga Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah menyampaikan di sini bahwasanya yang namanya peringatan itu dan nasihat itu disampaikan kepada semua orang. Tapi kalau ternyata ya kita sudah melihat tipe orang itu, kalau tidak bisa sudah dinasehati, tidak mempan dinasehati, justru dinasehati diberikan peringatan lebih parah keadaannya, maka jangan diberikan peringatan. Melihat kontekstual ayatnya, inilah yang menjadi tafsirannya siapa? Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah. Kenapa? Kalau dinasehati justru semakin ngelonjak. Ada kan tipe-tipe orang seperti itu. Ya sombongnya dikasih tahu, sombongnya malah semakin jadi. Jangan minum. Minum itu loh penyakit. Ya. Nanti habis uang muda, tenang aja. Akhirnya nanti malam 5 kerat lebih banyak dia lebih. Ya, bawanya kerat-keratan lebih banyak. Ya. Ada orang yang tipe seperti itu. Maka kalau kita lihat dari tafsiran Ibnu Katsir, ya, jika memang bermanfaat. Berarti kalau tidak manfaat, tidak usah disampaikan. Itu penafsirannya Ibnu Katsir rahimahullah. Namun Al-Qurtubi lain menafsirkan. Imam Al-Qurtubi menyampaikan bahwasannya sampaikan nasihat itu kepada siapapun, ya, entah dia mau terima atau tidak. Ya, mau terima atau enggak, yang penting disampaikan. Mengambil sebuah dalil yang sebagaimana Fir'aun. Fir'aun sejahat-jahatnya manusia pun tetap diberikan nasihat. Bahkan dengan nasihat apa? Faqula lahu qaulan layyina. Ya, artinya berikan dia nasihat si Fir'aun itu dengan nasihat arti ucapan yang lemah lembut. Subhanallah. Ya, urusan dia menerima atau tidak urusan terakhir. Yang penting memberi tahu. Ini jamaah rahimakumullah. Ya, jadi dua penafsiran Allahu a'lam. Yang jelas para ulama menafsirkan dua, ya,
silahkan. Artinya memang kalau memang nasihat itu bermanfaat silahkan disampaikan. Namun melihat suatu keadaan, tapi tetap melihat suatu keadaan, kira-kira ada madorot yang lebih besar atau tidak, kira-kira ada bahaya yang lebih besar atau tidak. Kalau justru kesombongannya, kerusakan yang ditimbulkan semakin besar kalau dinasihati, maka lebih baik jangan dinasihati. Kenapa? Karena kita sudah tahu tipe siapa teman kita, kita sudah tahu siapa keluarga kita, kita sudah tahu siapa kawan dan tetangga dan sebagainya. Ya, ini jamaah rahimakumullah. Baru Allah katakan sayadzakkaru may yakhsha. Ayat ini mendukung pendapatnya Imam Al-Qurtubi yang menyatakan bahwa pokoknya nasihat itu harus disampaikan. Kenapa? Sayadzakkaru may yakhsha. Orang yang takut itulah yang akan mendapatkan menerima peringatan tersebut. Artinya ya sudah, siapapun ya. Dan yang akan mendapatkan manfaat peringatan ini adalah orang-orang yang memang betul-betul takut kepada Allah. Wa yatajannabuhal ashqa. Akan tetapi orang yang artinya orang yang zalim, orang yang jahat, yatajannab, akan dijauhkan dari yang namanya peringatan, nasihat. Justru apa? Seperti itu. Jadi orang kalau jahat, orang jahat itu orang zalim, dikasih tahu, dia malah semakin menjauh. Ya. Bahwasanya sebagaimana firman Allah Ta'ala menceritakan Nabi Nuh alaihissalam, ya ketika beliau menyampaikan bahwasanya didakwahkan saudara-saudaranya, artinya didakwahkan kaumnya, apa yang dari falan nazidakum, artinya tidaklah bertambah ya bagi mereka kecuali hanya justru mereka semakin jauh ya. Sehingga terlihat orang yang tidak menerima yang namanya peringatan, tidak menerima nasihat, berarti dia adalah orang yang ashqa, orang yang celaka. Yang celaka di sini adalah orang kafir, orang zalim dan sebagainya. Ini jamaah rahimakumullah, bahwasanya penafsiran dari surat Al-A'la dari ayat 6 sampai ayat 11. Insyaallah besok kita akan lanjutkan ke ayat yang berikutnya. Barakallahu fikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.